Saya kira mungkin pendidikan seorang anak ini dari mulai sejak dini ya, dari mulai sejak dini harus ditanamkan pendidikan tentang masalah moral ya. Sebelum pendidikan ilmu, sebelum pendidikan pengetahuan umum dan lain sebagainya, awal yang ditanamkan adalah pendidikan akhlak. Jelas kita berkiblat akhlak adalah akhlak Islamiyah ya, akhlak Sayyidina Muhammad SAW. Nah, dari akhlak tadi ya kita akan tahu bentuk seorang anak yang bagaimana yang sejati ini dari pendidikan akhlak tadi. Karena Islam sangat fleksibel sekali. Artinya dalam hal ini Islam ini tidak kolot ya begitu saja dari mulai awal hingga akhir, tidak. Namun tidak keluar dari koridor yang sudah diterapkan atau yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya saja masyarakat awam kebanyakan saat dia di akhir zaman seperti ini, apalagi di zaman milenium seperti ini, banyaknya pengaruh dari budaya televisi, kemudian banyaknya pengaruh juga dari masyarakat dan lingkungannya, banyaknya pengaruh juga dari faktor keluarga mungkin kebanyakannya. Tidak ada penanaman moral, tidak ada penanaman agama. Kemudian setiap hari dan setiap saat sang anak tadi itu yang dihadapi adalah hanya televisi dan televisi. Sementara juga di televisi itu juga banyak diberikan satu istilahnya ya, pemahaman bahwa orang tua ini cara berpikirnya mesti salah. Cara berpikirnya mesti salah. Cara memilihnya dengan pilihan-pilihan yang keliru untuk memilih pasangan hidup buat anak-anaknya. Sehingga anak tadi ini sudah teracuni dengan ini, dengan virus ini, dengan virus televisi, dengan virus-virus ya katakanlah itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Sehingga kalau muni'a alaihi ta'amu wasyarab, sehingga kalau anak tadi itu jasadnya tidak diberi makan dan minuman, fahal huwa yamutu, apakah dia akan mati? Qalu bala, pasti akan dikatakan iya, pasti. Seorang manusia yang dicegah dari makan dan minum pasti dia akan mati dalam waktu 3 hari. Begitu pula galab katanya Rasulullah. Wa hakatal galb idza muni'a al-hilm idza muni'a alaihi al-ilma wal hikmah fayamutu. Begitulah hati kata Rasulullah, jika dia tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan hikmah, tidak diberikan pancaran agama, nasihat-nasihat agama, maka hati tadi akan mati dan akhirnya tidak berfungsi dia di dalam diberikan nasihat dan lain sebagainya. Maka selayaknya lah jadi seorang dalam rumah tangga itu, apabila seorang ibu, seorang ayah lagi duduk dengan anaknya, maka pertama kali yang harus tercetus dalam lisan tadi itu, janganlah yang sampai dikeluarkan tadi itu adalah kalimat-kalimat yang tidak selayaknya dikeluarkan. Misal dia bertanya, apakah Anda sudah punya pasangan, apakah Anda sudah punya pandangan, apakah Anda sudah punya pacar dan lain sebagainya. Hal ini akan menjadikan satu bayangan buat anak tadi yang mungkin saatnya mereka belum berpikir ke situ hingga akhirnya terpikir ke sana. Nah, ini yang menjadikan akhirnya berubahnya satu rumah tangga dan kacaunya rumah tangga, hingga banyak terjadi hamil mereka di luar nikah, kemudian hingga akhirnya tidak menentulah siapa anaknya dan sebagainya. Nah, ini kalau memang sudah terjadi seperti ini, ya orang tua juga harus ekstra ketat dan ekstra pengawasan. Saya kira mungkin seorang anak yang juga di rumahnya yang tadinya wajar-wajar saja belajar, dan kemudian kalau mau pergi juga tadi pamitan, pulang dari sekolahan mengucapkan assalam dan kemudian bermusafahah, bersalaman dengan kedua orang tuanya dan sebagainya. Saat ini tindakannya atau gerak-geriknya agak sedikit ada yang ganjil begitu. Nah, ini orang tua harus betul-betul ekstra hati-hati. Kalau memang orang tua tadinya tidak pernah memberikan apa-apa kepada anaknya, dalam arti kata tidak pernah memberikan pelajaran moral dan akhlak serta pendidikan agama, maka fala yalumanna ila nafsah. Maka hendaknya orang tua yang seperti ini yang harus dia menyadari akan kesalahan dirinya. Dia harus sadar, anaknya dudukkan, kalau memang orang tuanya mampu bisa mendudukkan, tapi kalau orang tuanya tidak mampu bisa mendudukkan, maka anaknya arahkan kepada hal-hal yang bersifat agama. Coba sekarang hadir ke majelis taklim, ayo hadir ke satu pengajian, ayo kita sambil menonton juga, di samping kita menonton acara hiburan, kita tonton bagaimana acara-acara pengajian, taklim, agama dan lain sebagainya.
supaya sang anak tadi juga mendapatkan siraman rohani sedikit demi sedikit. Tapi saat turun kepada anaknya, apakah orang tua sudah menasihatkan hal itu kepada anaknya? Ini yang masih dalam pembicaraan kita sekarang. Tidak boleh dengan seenak hati dia mengatakan yang penting saya sudah selamat, masalah anak saya tidak selamat itu urusannya dia sekarang. Karena zaman sekarang adalah zaman modern. Tidak bisa seperti itu. Ini zaman sekarang ini justru malah adalah zaman yang paling buruk, zaman yang paling bobrok, zaman yang rusak dari akhlak. Dikatakan takhalkhalatil agaid, taghayyaratil akhlak. Zaman ini adalah zaman di mana akidah sudah porak-poranda dan akhlak pun sudah cerai-berai, sudah istilahnya akhlak sudah berubah. Ini yang harus didasarkan kepada orang tua dari pelajaran-pelajaran agama yang sudah kami berikan atau sudah diberikan oleh asatidz yang lain atau para pendai-pendai yang lain yang Masya Allah sudah memberikan banyak sekali pencerahan ilmu agama kepada kita semuanya. Hendaknya orang tua harus mengambil ini. Apa sih dan bagaimana kesadaran orang tua? Al-Quran sudah menegaskan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jangan sampai orang tua tadi ini dia sudah berlaku baik, namun karena anaknya tidak baik hingga nanti di yaumul qiyamah orang tuanya akan digeret oleh anaknya masuk ke neraka. Padahal orang tuanya ahli ibadah, ahli ilmu, orang tuanya adalah yang soleh. Tapi karena anaknya tidak dididik, maka orang tuanya yang akan digeret oleh anaknya ke neraka. Ini apabila orang tua yang tidak mendidik sama sekali. Tapi bila orang tua itu sudah mendidik dan lain sudah mendidik dan pendidikan itu tidak hanya sebatas pendidikan lewat lisan, saya kira. Tidak hanya pendidikan lewat lisan, tapi juga orang tua itu mengawasi anak tadi di dalam rumah dan juga di luar rumah. Diawasi secara ketat, bukan berarti membatasi anak tadi di dalam ruang geraknya dia bermasyarakat, tidak. Namun saat dia itu di luar rumah, orang tua harus dipantau kepada siapa dia berkawan. Karena kawan ini juga kata Habib Ali, wa iyyakum min suhbatidz dziddi innani raaitu fasadal mar'i suhbata adadi. Hati-hati. Pilihlah teman duduk, jangan teman duduk yang berlawanan dengan kita akidahnya atau akhlaknya. Fa inni raaitu fasadal mar'i suhbata adadi, karena aku banyak melihat orang rusak akhlaknya gara-gara teman. Gara-gara teman, bukan gara-gara rumah tangganya. Karena rumah tangganya mungkin baik, tapi teman ini yang menjadi merusak. Ini sangat berpengaruh sekali. Sehingga pergaulan akan menjadi rusak dan lain sebagainya, sehingga anak tadi itu akan pulang ke rumah membawa akhlak temannya yang tidak baik. Seperti itu satu dasar yang harus diketahui oleh orang tua sekarang ini. Jadi kepada siapa dia berteman dan kepada siapa dia bergaul. Kalaupun dia belajar kelompok, maka orang tua batasi sampai jam sekian Anda tidak boleh belajar, harus pulang ke rumah. Saya kira mungkin pas waktunya jangan malam. Kalau mungkin putri dan lain sebagainya itu harus betul-betul. Jadi sekarang ini sangat ekstra sekali ya. Putri, apalagi ini putri ini juga sampai zaman sekarang ini, dari mulai zaman Rasulullah ya, sampai zaman sekarang ini Nabi sangat memperhatikan kepada pelajaran seorang wanita. Bahkan Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid di dalam kalamnya beliau mengatakan ta'limul banat ahammu min ta'limil banin. Pengajaran kepada seorang anak wanita itu lebih penting daripada pengajaran agama kepada anak pria. Karena banat ini adalah semuanya hiasan begitu. Jadi mulai dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki itu adalah semuanya adalah perhiasan dan semuanya adalah keindahan. Sehingga kalau dia keluar rumah tanpa mengenakan jilbab, tanpa mengenakan tutup yang semestinya dia harus tutup dengan aurat yang tidak ketat dan sebagainya, bahaya, sangat bahaya sekali. Sehingga orang tua ya dalam hal ini harus bertanya kepada hal-hal yang sifatnya adalah tidak menjurus kepada hal-hal pribadi. Tidak pada hal-hal pribadi. Jangan ditanyakan bagaimana, apakah Anda sudah punya ini, punya itu. Barangkali sang anak tadi tidak terfikir akan itu, menjadi terfikir akan itu. Dan ini orang tua juga harus menanyakan tentang perihal masalah agamanya. Ya. Kalaupun pertama kali anak tadi memberontak, taruhlah itu adalah satu obat buat orang tua. Karena orang tua pernah meletakkan dasar-dasar yang salah kepada anaknya. Entah itu dasar yang salah ataukah dengan pengajaran yang salah, atau tidak pernah bertanya sama sekali. Saat mendapatkan anaknya ganjil sehingga orang tua bingung di sini. Ya, ini ditanyakan coba lebih dahulu. Gini, mungkin bagaimana menciptakan suasana terbuka di dalam rumah tangga. Jadi mungkin tidak ada rahasia. Saat anak ada apa-apa, yang pertama disampaikan itu orang tuanya. Lah gitu. Kalau bisa gitu bagus banget. Iya, sangat bijaksana sekali. Ya, sehingga tercipta satu rumah tangga yang saling terbuka ya. Jadi si anak tadi ini jangan sampai orang tua tadi itu meletakkan posisinya dia sebagai orang tua kepada anak tadi itu adalah keras,
strength, sehingga anak tidak boleh apa-apa. Anak ini akan mencari satu identitas diri, akan mencari ketenangan diri di luar rumah dia. Mungkin dengan pria, mungkin dengan wanita. Kalau dengan pria mungkin mereka akan melakukan hubungan seksual di luar nikah dan sebagainya, zina. Kalau dengan wanita mungkin bisa jadi dia akan melakukan hubungan seksual itu dengan namanya lesbi dan sebagainya. Ini karena kesalahan orang tua juga, karena di dalam rumah terlalu keras dan sebagainya. Tapi dasarilah bahwa as-salafun as-shalihin juga mengatakan bahwa kalau anak mempunyai satu hak kepada orang tua dengan yang namanya bakti kepada orang tua, tapi juga jangan keliru, orang tua juga punya hak kepada anak, yaitu bakti kepada anak. Ada ya. Jadi orang tua juga ada masa baktinya kepada anak, itu ada. Jadi bagaimana? Orang tua tidak boleh memerintahkan anaknya di luar batas kemampuan sang anak. Ini juga baktinya orang tua kepada anak. Dalam arti kata bakti di sini bukan andap asor atau nurut kepada anak, tidak, tapi menjadikan sang anak tadi untuk bisa bakti kepadanya. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya itu kan, rahimallahu mra'an a'ana waladahu ala birri. Allah akan merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk berbuat bakti kepadanya. Dan ini kalau orang tua keras, apa-apa harus dituruti kemauannya, menjadikan sang anak tadi akan berontak, brutal, dan akhirnya akan jauh dari orang tua. Ini kan orang tua yang tidak, porsinya tidak baik ini. Ini yang harus dibenahi dalam orang tuanya sendiri. Sehingga timbul tidak ada keterbukaan antara anak dengan orang tua dalam hal ini. Karena anak merasa digurui, merasa dihakimi dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tua yang mendasari saatnya dia harus memerintahkan anaknya di porsinya, masalah sholat jamaah, ayo sholat jamaah, fadilahnya jamaah sangat besar. Diberikan pelajaran lah, dengan pelajaran yang halus, dengan tindakan yang lunak, sopan dan lain sebagainya, sambil mendidik. Nah, jadikanlah porsi seorang ayah di dalam rumah tangganya adalah porsi imam. Porsi seorang ibu adalah porsi kelembutan, begitu ya. Porsi imam dalam arti kata dia imam itu adalah menegakkan yang salah, ya, yang bengkong ditegakkan menjadi lurus. Itu pun dalam waktu yang sangat lama mungkin. Hati-hati sekali, sangat sopan sekali, sangat hormat sekali, sangat lunak sekali. Itu akan tegak dengan sendirinya nanti, lama kelamaan. Sehingga kalau anak tadi sampai sudah menjadi mengkarat dan hatinya sudah menjadi mendarah daging dengan kemaksiatan, saya kira orang tua akan merubahnya dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, mustahil itu akan terjadi. Mustahil akan terjadi. Kecuali kalau anak ini betul-betul dikarantina, betul-betul ditaruhkan di pondok pesantren, ataukah dia dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan agama, atau mungkin dengan pengajaran-pengajaran yang khusus diberikan sehingga sadar anak tadi. Karena masa-masa ini tadi masa-masa transisi ya, iya, dan betul, penting betul. Itu berubah, betul sekali, bahaya. Tepat sekali, karena usia pancaroba ini adalah anak di mana mencari identitas dirinya dia. Apakah saya ini anaknya ayah saya? Apakah saya seperti ayah saya? Kalau dia melihat ayahnya sering ke masjid, maka tidak ada alasan buat anak untuk tidak ke masjid. Kalau dia melihat ayahnya pergi ke bioskop atau ke diskotik, maka tidak ada alasan sang anak untuk tidak meniru ayahnya ke sana. Maka jadilah seorang orang tua yang di dalam rumah tangganya menjadi imam yang baik lah. Jangan jadi imam yang sesat atau imam yang memberikan contoh yang tidak baik kepada